Cukup ya nontonnya ya. Nanti kalau kelamaan kita malah nonton film, tidak diskusi tentang leadership. Jadi tadi hanyalah cuplikan. Bagi Anda yang tertarik, mini seri namanya Band of Brothers. Jadi mini seri Band of Brothers ini sangat terkenal sekali, banyak menghasilkan Grammy Award gitu ya. Jadi kalau Anda yang tertarik ngelihatin seri secara total di YouTube itu juga ada. Silakan teman-teman bisa explore di sana. Nah, sekarang saya akan tanya kepada teman-teman. Tadi sudah memperhatikan ya, ada dua pelaku utama, pemeran utama. Yang pertama namanya Letnan Norman Dyke, yang pada waktu sudah menyerbu dia bersembunyi di belakang, pull back. Nah, itu tuh Norman Dyke. Terus kemudian ada seorang letnan baru yang diminta dari belakang untuk mengambil alih, karena si Norman Dyke dianggap nggak cocok, tidak capable, nggak kompeten menjadi pemimpin di dalam penyerbuan markas dari tentara Jerman. Nah, sekarang saya minta teman-teman di chat box, apa yang menurut teman-teman paling membedakan gaya kepemimpinan si Norman Dyke lawan Ronald Spears? Satu aja, satu orang satu, silakan di chat box. Kalau yang ini A, si Norman Dyke-nya A, nah si Ronald Spears-nya B, yang beda. Silakan, saya akan sambil baca nih. Di chat box ya, karena waktu kita terbatas, nggak bisa diskusi langsung. Oke, Mbak Dida, Norman Dyke takut, yang Ronald Spears tenang, good. Mbak Dewi, penakut, Spears lebih berani, oke. Apalagi? Terus Mbak Linda, strategi dan keberanian, ini punya Norman Dyke atau punyanya si Spears? Mas Randy, waspada, waspada ini si Norman Dyke, yang B-nya optimis, yang B gesit. Yang Ronald Spears B ya. Self-compose yang siapa nih? Yang A pertimbangan, B optimis. A tidak berani mengambil peluang, oke. Hanya memberikan instruksi, memberikan contoh langsung, Ronaldnya menarik. A takut, B tenang. A penuh perhitungan, oke. Tidak memahami dan penakut. Yang B tahu cara berperang. Jiki Romadoni, yang B berani ambil resiko, oke. Norman penakut, Ronald pemberani, oke. Satunya banyak cerewet, satunya banyak take action. Oke, yang banyak cerewet Norman Dyke ya. A nggak ada strategi, yang B berani, oke. Yang A perhitungan, yang kedua cas-cus, oke. Norman tidak punya inisiatif, Ronald langsung action lewat contoh, oke. Yang A, Mas Wahidi nih, lebih banyak memberi instruksi, Ronald Spears memberi instruksi dan juga contoh langsung ke depan, oke. Penuh perhitungan dan pemberani, oke. Yang A banyak teori, A hanya memberikan instruksi, oke. Ini sudah cukup banyak, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk opininya ya gitu ya. Tadi saya ada satu hal yang menarik gitu. Apakah benar bahwa si Norman Dyke tadi saya baca adalah banyak teori, perhitungan dan waspada. Nanti kita akan bahas. Sekarang saya akan kembali ke materi. Nanti film tadi akan kita pakai untuk pendalaman dari materi, sehingga akan memudahkan kita dalam berdiskusi. Oke, saya akan berikan definisi dulu nih. Sebenarnya kepemimpinan itu apa sih gitu ya? Kalau bicara namanya definisi pasti jawabannya banyak. Kalau Anda ketik leadership di Google banyak. Ini definisi yang saya buat yang secara singkat aja ya. Pemimpin adalah seseorang yang bekerja dengan memberdayakan anggota tim untuk membangun tim kerja yang efektif dengan cara mengkoordinasikan, membimbing, dan mendelegasikan aktivitas kerja untuk mencapai sasaran, apakah organisasi, perusahaan, yayasan, sekolah, atau apapun. Ya, ini definisi dari saya secara umum. Ya. Nah, kita masuk dulu nih di dalam sebuah konsep yang saya bangun. Saya ambil dari beberapa konsep, dari pengalaman saya, kemudian saya munculkan menjadi sebuah konsep. Jadi ada dua
muka di dalam piramida, kan kalau piramida kan harusnya mukanya ada berapa ya? 1, 2, 4, 5 gitu ya. Ini piramida bermuka 2. Muka yang pertama di sebelah kiri, itu namanya leadership piramid, sebelah kanan namanya kompetensi piramid. Saya akan bahas yang kanan dulu secara sekilas. Jadi kalau teman-teman itu menjadi seorang pemimpin, itu ada tingkat-tingkatan kompetensinya. Kalau saya pakai kursor saya ya, yang paling bawah namanya fungsional. Apa itu kompetensi fungsional? Adalah kompetensi yang langsung dibutuhkan, harus dimiliki oleh seseorang supaya bisa mampu bekerja di dalam bidangnya saat ini. Jadi kalau teman-teman kerja di akuntansi, harus bisa akuntansi. Kalau teman-teman kerja di marketing, ya harus bisa marketing. Kalau teman-teman menjadi orang operator, ya harus bisa mengoperasikan apakah alat, apakah mesin, apakah alat berat yang dipegang menjadi kewajiban kita. Itu namanya kompetensi fungsional. Kalau seperti Mas Rian gitu ya, menjadi PR, menjadi MC, otomatis harus memiliki communication skill. Jadi communication skill bagi MC itu fungsional, bukan manajerial ya. Yang memang dibutuhkan di dalam konteks dia saat ini. Level kedua, itu namanya manajerial. Nanti kita akan bahas, manajerial itu apa. Level ketiga namanya leadership. Level keempat, business acumen dan strategik. Level kelima, spiritual. Jadi, itulah tingkat-tingkatannya. Semakin Anda makin tinggi ke atas, misalnya saat ini Anda staff, kemudian naik jadi asisten manajer, menjadi manajer, makin ke atas pula, kompetensi harus dikuasai. Nah, sekarang nanti akan kita membahas akan lebih banyak di leadership dan manajerial. Saya nggak akan membahas fungsional, karena fungsional itu teknis banget, gitu ya. Saya nggak akan ngajarin Anda tentang akuntansi, enggak. Tidak akan ngajarin Anda tentang marketing, enggak. Tidak akan ngajarin teman-teman tentang bisnis proses, enggak. Itu di fungsional. Di sayap sebelah kiri dari piramid, itu saya namakan leadership piramid. Ada 5 tingkatan juga. Nomor 1, self-effectiveness. Nomor 1 nih, nomor 1 ya. Nomor 2-nya adalah team effectiveness. Nomor 3-nya cross effectiveness. Nomor 4, level 4, karisma. Level 5, legacy. Nah, nanti kita akan buka, saya akan buka. Ini yang fokusnya, satu persatu. Nah, level paling rendah, level 1. Self-effectiveness, efektif terhadap diri. Jadi tingkatan pemimpin yang level paling dasar, level 1, harus self-effectiveness. Memastikan bahwa diri sendiri efektif. Dalam tanda kurungnya, bertanggung jawab terhadap KPO/KPI. Artinya apa? Saya nggak tahu, di HC, Mas Rian, di HC udah pakai KPO/KPI? KRA juga boleh? Sudah ada ya? Performance Management System sudah ada ya? Ada, Pak. Oke, udah familiar. Nah, artinya gini, seseorang yang level 1, pemimpin level 1, jika dia bisa membawa dirinya mengerjakan KPO/KPI-nya dengan baik dan benar. Artinya apa? KPO/KPI-nya terselesaikan pada waktu performance appraisal, benar. Level 1. Nah, pengalaman saya kerja 24 tahun saya kerja, 17 tahun saya jadi 17 tahun saya sebagai eksekutif, 7 tahun sebagai konsultan. Orang yang level 1 itu kurang dari 50%. Jadi kalau level 1, kalau penilaiannya kan ada, saya nggak tahu di YASI pakai apa ya? Pakai angka atau pakai huruf? Mas Ian? Angka. Pakai angka ya? Paling tinggi angka apa? 1 atau angka apa? Ada yang bantu? Kalau outstanding bagus banget itu angka berapa? Karyawan. Kalau performance appraisal. 100%. 6, Pak, kalau salah. Oh, 6 ya, oke. Nah, orang yang self-effectiveness-nya lulus, kalau skalanya 6 ya, pakai skala 1 sampai 6 ya, paling tinggi 6, itu paling tidak di 5 dan 6. Atau ya boleh 4,5, boleh deh.
Nah, itu saya ketemukan selama 24 tahun, kurang dari 50%. Karena ada yang skala 4 ya. Kalau yang skala 4 itu yang nilainya 4 atau 3 gitu ya. Kalau skala 6 nilainya 4, 5, 6 boleh ya. Itu skalanya kurang dari 50%. Jadi kalau Anda level 1 lulus, sebenarnya Anda itu sudah termasuk golongan yang hebat gitu. Golongan minoritas kan lebih kurang dari 50% kan. Tapi baru level 1 dalam kepemimpinan. Saya naik ke level 2 ya. Team effectiveness. Tadi kalau kembali dulu ke level 1, jadi Pak Eko, saya tidak memiliki anggota tim, Pak. Saya tidak memiliki anak buah. Oke. Fine gitu. Kalau orang bilang fine gitu kalau anak-anak muda sekarang. Nggak ngaruh. Anda tetap harus bisa memimpin diri sendiri. Harus lulus level 1. KBO KPI-nya harus selesai dengan bagus. Kalau di hasil nilainya paling tidak 5 atau 6. Baru Anda bisa bilang, Pak Eko, walaupun saya nggak punya anggota tim, saya pemimpin diri sendiri yang efektif. Level 2. Kalau sesudah bisa memimpin diri sendiri, harus bisa memimpin anggota timnya. Maksudnya apa? Kalau Anda memiliki anggota tim, Anda memastikan bahwa selain diri sendirinya efektif, KBO KPI-nya selesai dengan baik, nilai 5 atau nilai 6, Anda harus memastikan anggota tim Anda juga efektif, juga minimal level 1. Jadi kalau Anda pengen level 2, anggota timnya minimal level 1. Jadi kalau misalnya Anda ketemu gini, saya sering ketemu nih dulu zaman pada waktu masih jadi koordinator performance management system. Manajernya nilainya 6, misalnya ya kalau pakai sistem JAC ya. Anak buahnya nilainya apa? 2, 3, mentok di 4, 2, 3, 4. Kalau saya coret langsung manajernya. Kamu bukan pemimpin yang baik karena apa? Hanya dia yang bagus. Something wrong dari gaya kepemimpinan dia. Jadi pemimpin yang bagus nggak mungkin dirinya A, outstanding, atau dirinya 6, anak buahnya nilainya cuma 2, 3, 4, 2, 3, 4. Pasti ada yang salah dari cara dia memimpin. Dia mentok di level 1, tidak di level 2. Clear ya sampai di sini ya? Nah, yang menjadi menarik menurut pengamatan saya, seseorang di level 2 di dunia kerja di Indonesia, menurut kacamatanya Eko Utomo, yang ketemu dengan saya itu ribuan orang gitu ya, itu less than 10%, jadi kurang dari 10% kawan-kawan. Artinya, kalau Anda sudah sampai level 2, Anda itu sudah menjadi manusia langka yang dikejar-kejar oleh banyak perusahaan. Karena apa? Udah langka. Hebat kok. Jadi kalau Pak Eko, saya sekarang ini nggak ada yang ngejar-ngejar saya, Pak. Cari kerjaan susah. Misalnya, saya sebenarnya pengen keluar dari YAC, tapi kok nggak ada yang nawarin saya. Artinya Anda belum level 2 kali ya. Atau Pak, saya nggak promosi-promosi di YAC. Tuh, jangan-jangan level 1 belum, level masih level apa? 0, level 1 pun belum. Itu level 2. Saya naik ke level 3. Level 3 adalah seseorang yang level 1 lulus, level 2 lulus. Nah, level 3-nya adalah apa? Selain dia membantu anggota timnya, dia juga bisa cross. Cross itu apa? Di luar wilayahnya dia. Kalau dia manajer bagian A, dia bisa mempengaruhi manajer bagian B. Bisa mempengaruhi anak buah manajer bagian B. Di satu perusahaan yang sama, atau di satu yayasan. Itu orang level 3. Jadi kalau level 2 itu masih boleh pakai ini, saya tepuk pundak saya, pakai pangkat gitu. Kan dia mempengaruhi anak buahnya dia kan. Tetapi kalau sudah level 3, dia harus mampu mempengaruhi di luar, sudah nggak boleh pakai pangkat lagi tuh. Sampai sini clear ya? Itu level 3. Nah, pengamatan saya, pasti bertanya, Pak Eko, berapa persen, Pak? Orang level 3, less than 2%. Jadi kalau Anda level 3, Anda sudah menjadi manusia langka di Indonesia. Pasti jadi rebutan banyak perusahaan.
Pasti itu. Karena apa? Hebat banget. Kurang dari 2%. Oke. Sekarang level 4. Waduh. Makin tinggi nih gitu ya levelnya. Level 4 itu, kalau level 3 tadi di satu perusahaan, satu organisasi, kalau level 4 itu orang yang karismatik gitu ya. Itu dimanapun, kapanpun Anda berada, orang itu minta bantuan, minta nasihat, minta bimbingan, minta coaching kepada Anda. Contoh, Anda ada di stasiun, lagi nunggu kereta. Di sebelah duduk orang asing. Nanya-nanya, diskusi, kemudian minta pendapat. Di pesawat, sebelum COVID gitu ya, bangkunya kan berjajar gitu ya, sebelahnya, kenalan sebentar, minta nasihat. Jadi orang level 4 itu orang karismatik, pengaruhnya sudah melewati perusahaan. Dimanapun, kapanpun, dia bisa menginspirasi orang lain. Level 4. Jumlahnya berapa? Sedikit sekali. Kurang dari 1% di Indonesia. Level 5 yang paling tinggi, selain level 4, level 5 itu biasanya level 5 pasti level 1, 2, 3, dan 4-nya lulus. Kemudian apa? Sesudah dia meninggal, itu dia meninggalkan warisan berupa apa? Sistem organisasi yang hebat, yang bagus, dan orang-orang yang hebat juga, yang sebelumnya dia kembangkan. Itu level tertinggi di Indonesia, di konteks perusahaan ya, itu bisa dihitung jari. Nggak banyak, menurut saya nggak banyak. Hitungannya bukan persen lagi, jari tangan. Nah, ini adalah 5 level kepemimpinan. Oke, tapi sebelum ngomongin yang level 5 atau 4, nah saya sarankan teman-teman nanti kita akan bahas level 1 dan level 2. Nanti mentok-mentok, bukan mentok-mentok. Nanti kita kalau memang bisa level 3, apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi tentu aja harus dimulai dari paling bawah dulu. Kalau paling bawah belum selesai, nggak mungkin bisa naik ke atas. Bagi yang sudah mulai muncul pertanyaan, langsung di chat box ya, supaya jangan lupa, karena saya harus sambil jalan nih. Nah, tadi kalau kita kembali ke sini, coba Anda teman-teman perhatikan, ada 2 kompetensi utama, manajerial dan leadership. Jadi kalau ngomongin, jadi pemimpin itu apa, kompetensi apa sih yang harus dikuasai? Ya ini semua gitu loh. Saya berasumsi level fungsional sudah selesai. Nah sekarang kita akan masuk level manajerial dan leadership. Kita masuk bedanya apa gitu. Bedanya apa? Level manajerial sama leadership. Coba saya pengen dengar deh di chat box. Silakan ketik. Bedanya apa antara leadership dan manajerial? Silakan. Silakan diketik. Oke. Silakan diketik baru oke. Leadership kemampuan mempengaruhi orang lain, leadership memutuskan sesuatu, manajer administrasi, leadership pemimpin, manajer mengelola. Ini Mas Tony Pras ini itu bahasa Indonesianya Mas. Bukan definisinya, bahasa Indonesianya. Perbedaannya apa? Manajer mengawasi, leader membimbing. Oke, good Mas Kurniawan. Siapa lagi? Ayo bedanya apa? Ini kalau nggak tahu bedanya tadi, kalau kita ini mau pakai tombak atau pakai cangkul nih, gitu. Jangan-jangan kita asal ambil, kita mau nyangkul pakai tombak gitu. Manajer yang ditonjolkan kemampuan mengelola, dengan leadership menonjolkan bimbingan dan bertemu pada. Oke, ini bagus tuh tadi dari siapa tuh ya? Bagus tadi. Manajerial mengatur, leadership mengatur, mengarahkan, memutuskan, sama dong kalau gitu, sama-sama mengatur Mas Mahrus. Mempengaruhi, memotivasi, apa ini? Manajer orang yang memanage sebuah manajer. Managerial sistem, leader orang yang menjalankan. Managerial itu sistem, leader orang yang menjalankan. Oke. Leadership, kemampuan memimpin, manajer cara mengatur mengarah bawahan. Oke.
Oke, cukup deh. Cukup. Oke, saya akan ke konsep ya. Mohon maaf teman-teman, kalau ujian belum pada lulus nih, masih banyak kacau balau, tumpang tindih gitu ya. Nah sekarang saya akan paparkan supaya lulus nih kalau ujian. Bukan hanya lulus ujian ya, ini kan untuk dipraktekkan. Kita harus tahu persis. Ya. Apa itu manajerial, apa itu leadership? Coba teman-teman perhatikan. Ada 5 dimensi. Thinking process, goal setting, employee relation, operation, dan governance. Kalau diperhatikan, manajemen itu atau manajerial, kalau kita menggunakan ilmu manajerial atau manajemen, itu fokus kepada think, kepada proses. Kalau leadership itu kepada orangnya. Kalau manajemen, lebih gampang lagi ya, yang diurusi di manajemen itu ada 5M. Man, mesin, money, material, method. Jadi, man itu disetarakan dengan mesin, material, money, dan sebagainya. Jadi, things. Tapi kalau leadership itu fokusnya benar-benar kepada orang. Jadi, dia pendekatannya akan jauh lebih menguangki, kata orang Jawa ya. Menguangki itu apa? Memperlakukan orang sebagaimana orang. Kalau manajemen, orang itu sebagai salah satu tool saja, alat saja. Gitu. Dalam konteks goal setting, nah ini menarik. Kemarin ngomongin visi. Jadi Pak Eko kemarin pada sesi pertama kan kita bicara tentang visi ya. Jadi visi itu toolnya siapa? Kalau di sini kelihatan, visi itu toolnya pemimpin, itu part dari leadership. Create the future. Sementara kalau manajemen, manajerial, tool dari pemimpin tadi, visi tadi, dia eksekusi menjadi plan, menjadi aktivitas, itu manajemen. Beda yang kedua. Kalau bicara tentang hubungan dengan karyawan, manajerial itu mengontrol. Oke, kalau Anda jadi manajer yang berperilaku manajemen banget gitu ya, orang itu dikontrol banget, absensinya ketat sekali, bahkan per menit, per jam itu harus ketahuan ngapain. Itu namanya kontrol. Melakukan direction, perintah. Kalau pemimpin, empower itu apa? Memberikan power, mendelegasikan, nggak diawasin tuh. Dikasih kepercayaan, trust and develop. Kalau konteks operation, leader itu menciptakan perubahan. Nah loh. Jadi kalau anak-anak Anda di rumah itu suka bikin yang aneh-aneh, calon pemimpin. Karena apa? Suka membuat perubahan. Tetapi kalau kitanya di kantor ya itu aja, ngikutin yang sudah ada, sesuai dengan SOP yang udah dibuat, aturan begitu terus-menerus, I'm sorry to say, you are not leader yet. Karena apa? Hanya ngikutin, tidak menciptakan perubahan. Gitu. Kalau mengenai masalah governance, kalau yang namanya manajerial itu menggunakan authority, pangkat. Kalau pemimpin menggunakan apa di sini? Influence, pengaruh yang dipakai. Nah, itu beda menurut Abraham Selesnik, beda yang tajam antara manajemen sama leadership. Pertanyaan saya, ada perbedaan ya? Sebagai karyawan di HC, di sekolah, dimanapun Anda teman-teman berada, ini ada berapa jumlahnya sekarang? Ada 140 lebih gitu ya. Kita ini di dalam pekerjaan sehari-hari, sebaiknya menggunakan ilmu manajemen atau leadership. Tulis di dalam chat box, silakan. Kita ini memakai yang mana? Apakah manajemen atau leadership? Mas Abdullah keduanya, oke. Mbak Meta leadership, dua-duanya 50-50, keduanya, oke. Keduanya, oke. Ini banyak yang bicara keduanya ya, ada beberapa bilang keduanya. Nah, kalau misalnya menggunakan kedua-duanya, ini kan saling bertolak belakang dong ya. Antara fokus on things sama fokus on people, antara membuat visi dan mengeksekusi visinya. Jadi, kalau kedua-duanya itu kapan menjalankannya? Kapan menjalankannya? Silakan tulis di chat box. Khususnya yang tadi
menulis kedua-duanya. Kapan menjalankannya? Mbak Gusti ini ya, Mbak Gusti tergantung kondisi, sesuai posisi pekerjaan, Mas Agus Mulyana, ada pembagian peran, mindsetnya leader, tindakannya manajer, tergantung sikon. Oke, stop sampai di sini. Mas Saifullah juga sesuai kondisi. Oke, saya pakai punyanya Mbak Mardia. Mbak Mardia, very good. Paling sederhana jawabannya tergantung sikon. Jadi saya garis bawahi dulu yang pertama, ini bukan pilihan. Punya kemampuan manajemen atau punya kemampuan leadership, enggak. Dua-duanya harus dimiliki. Tapi kan tabrakan kan seringkali kayak berbeda gitu ya. Kayak dari kutub A ke kutub B gitu ya. Pertanyaan saya berikut tadi, jadi bagaimana caranya? Tadi Mbak Rafiuda ya, yang bilang tergantung sikon, bagus sekali, korek. Jadi kita itu ibaratnya harus memiliki, tadi ya kalau contoh saya dari awal, memiliki tombak dan memiliki cangkul. Kalau mau berburu, lagi butuh berburu, pakailah tombak, jangan pakai cangkul. Kalau lagi pengen mengolah tanah, pakailah cangkul. Artinya apa? Teman-teman dipersyaratkan harus memiliki dua kompetensinya. Loh, kalau hanya memiliki kemampuan manajemen, bagaimana caranya berperan sebagai leader? Demikian sebaliknya. Sampai di sini clear ya? Saya lanjut. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, silakan bertanya. Nah, sekarang kontennya, pendalamannya. Ada yang namanya managerial skill. Managerial skill itu apa sih? Paling sederhananya managerial skill itu PDCA. Anda baca di sini plan, do, check, action atau act. Plan, do, check, act. Leadership skill ISAC. Inspire, change, empower, coaching. Jadi kedua-duanya kalau mau jadi pemimpin yang hebat, yang efektif, harus memiliki kedua-duanya, managerial skill dan leadership skill. Managerial skill-nya adalah kemampuan melakukan PDCA, bahasa kerennya itu continuous improvement, sering dipakai dalam manajemen Jepang, Kaizen namanya. Leadership ISAC, inspire, change, empower, dan coaching. Sekarang kita akan pendalaman PDCA dulu, sebelum nanti kita break diskusi. Tadi singkatannya plan, do, check, act, yaitu siklus peningkatan proses kerja, proses improvement yang berkesinambungan. Jadi selalu kalau kita bekerja harus melakukan planning, mengeksekusi, di-do, melakukan checking, kemudian perbaikan kembali. Jadi kalau teman-teman kalau melakukan suatu pekerjaan tanpa melakukan atau membuat plan, I'm sorry to say, manajerialnya nggak lulus. Anda tidak akan bisa level 1. Level 1 pun nggak bisa loh. Level 1 leadership tadi ya, efektif terhadap diri sendiri. Apalagi kalau levelnya lebih tinggi lagi, level 2, efektif terhadap anggota tim. Harus melakukan planning, eksekusi, checking, dan kemudian act kembali. Coba kita perhatikan. Plan itu membuat rencana yang baik sebelum mulai kerja. Nggak perlu dicatat ya, nanti materinya tadi udah saya share ke Mas Rian, nanti Mas Rian bisa dibagikan kepada teman-teman. Kemudian do adalah kerjanya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan plan yang sudah dibuat. Saya sering ketemu juga nih orang lebih banyak melakukan plan, nggak melakukan kerja-kerja, ini nggak lulus juga nih PDCA-nya. Kemudian yang berikutnya cek, ingat kalau pada waktu kita bekerja mengeksekusi plan, pasti atau belum tentu semuanya sempurna loh. Jadi harus dicek, diperiksa apakah sesuai dengan rencana nggak. Kemudian yang terakhir adalah mengambil tindakan koreksi atau perbaikan atas rencana yang dibuat. Atau jangan-jangan rencananya nggak pas, rencananya harus diperbaiki. Itu PDCA. Nah, detailnya, saya agak cepat, waktunya sudah terbatas. Detail untuk plan, kita harus melakukan pertama apa? Data gathering, analisis. Jadi sebelum melakukan perencanaan, jangan ngasal bikin perencanaan gitu ya. Melakukan analisis data dulu, membuat goals objektif,
kemudian resource, butuh dana berapa, orang berapa, aktivitas apa saja dibuat, buatkan action plan, itu di plan. Kalau do, otomatis apa? Ya sudah, seluruh anggota tim itu kita berdayakan untuk apa? Melakukan doing-nya. Dengan cara apa? Lead mereka dan memberikan motivasi mereka untuk melakukan. Dicek, harus dikontrol. Jadi kalau misalnya Anda seorang manajer, kepala sekolah, kepala seksi, apapun itu punya anggota tim, tidak suka, namanya mengecek itu bukan mengecek dilihatin komputernya gitu enggak. Diskusi secara reguler, plan versus, atau plan itu target ya, versus actualnya apa, artinya Anda tidak melakukan cek secara manajemen. Jadi pula kalau punya anggota tim harus secara rutin harus dicek. Terakhir adalah action, tindakan perbaikan. Nah, kalau Anda lihat di gambar yang ada di layar, itu ada konsep continuous improvement, ada PDCA, bergulir terus, dari standar yang lama menjadi lebih bagus, demikian seterusnya. Makin lama apa? Standarnya makin naik, makin menjadi bagus. Nah, itu konsep manajerial. Ingat PDCA, Plan, Do, Check, Action. Direncanakan, dieksekusi, diperiksa, diperbaiki kembali. Itu 4 tool utama sebagai seseorang pemimpin untuk melakukan pekerjaan manajemen. Nah, ini sebelum kita diskusi. Apa action plan Anda sesudah mengikuti webinar ini? Jadi saya minta sebenarnya supaya nggak jadi pengetahuan doang, saya minta teman-teman tolong dipikirkan gitu ya. Selama ini jangan-jangan saya kurang melakukan planning. Jangan-jangan nih. Atau selama ini eksekusi saya itu kurang asertif gitu. Saya banyak melakukan planning, eksekusinya kurang. Jadi apa yang harus diperbaiki? Terus kemudian jangan-jangan kalau saya eksekusi, saya nggak suka, saya itu malas meninjau ulang gitu loh. Eksekusi saya sesuai dengan plan nggak? Artinya plannya nggak dipakai gitu. Jadi harus dicek nih antara target dan actual. Kemudian apa? Sesudah menemukan gap antara actual dan target, harus lakukan perbaikan. Baru Anda akan menjadi seorang manajemen yang baik. Perbaiki, mulai dari sekarang, PDCA-nya dipakai atau enggak. Sekarang kita sampai diskusi di sesi separuh ini. Silakan, Mas. Sekarang leadership. Tadi manajemen, dua-duanya harus dimiliki, bagus. Kapan menggunakan, tergantung situasi. Sikon, tadi dibilang sikon, situasi, dan kondisi, yes. Artinya apa? Dua-duanya harus dimiliki oleh kita. Jadi saya selalu bilang oleh kita. Oke, nggak usah fokus kemana-mana dulu. Oleh kita, supaya apa? Kitanya di level 1 lulus, kemudian level 2, kemudian level 3. Kalau manajer nggak lulus, urusan manajer ya. Kalau manajernya masih di level 0, nanti lama-lama dia nggak akan jadi manajer, percaya saya. Tapi Anda yang akan jadi manajernya. Next, berikutnya, Isaac. Seorang yang pemimpin yang bagus, Anda, kalau Anda mau jadi pemimpin yang bagus, harus inspire, harus change, harus empower, dan harus melakukan coaching. Saya mundur dulu. Pak Eko, saya nggak bisa menginspirasi. Ya belajarlah, kan tadi pertanyaan Manasar ya. Pak Eko, saya tidak suka membuat perubahan ya. Belajar. Pak Eko, saya nggak mau belajar. Ya udah, Anda nggak bisa jadi pemimpin. As simple as that. Pak Eko, saya nggak bisa empower, Pak. Saya malas ngasih delegasi ke orang, mengembangkan orang. Ya wis, ya sudah. Anda akan berhenti di level Anda. Pak Eko, saya nggak tahu coaching. Ya belajar dong. Itu kan pertanyaan-pertanyaan menurut saya itu retorik banget gitu loh. Ini adalah keharusan seluruh pemimpin yang hebat di dunia, di Indonesia, yang saya temui, Isaac-nya pasti hebat. Inspire, change, empower, dan coaching. Kita mulai dari yang pertama, inspire. Menginspirasi anggota tim untuk membangun dan memiliki visi di masa depan. Artinya apa? Ingat yang kita pelajari yang bulan lalu? Anda harus memiliki visi sendiri dong. Masa saya tidak memiliki visi, gimana caranya kemudian kita bisa mendorong anggota tim kita untuk memiliki visi? Ingat kemarin saya kan melakukan statement yang cukup keras. Kalau teman-teman tidak memiliki visi pribadi, saya tidak percaya Anda bisa jadi pemimpin organisasi yang membantu organisasi mencapai visinya. Karena apa? Manusia itu egois banget. Jadi harus belajar dari keegoisan manusia.
memiliki visi pribadi untuk membantu visi organisasi, memiliki visi pribadi untuk membantu anggota timnya juga memiliki visi, menginspirasi mereka. Kedua, mendorong keterbukaan untuk membebaskan aspirasi dan pendapat anggota tim. Nah, kalau Anda itu suka main perintah, tidak mendengarkan aspirasi anggota tim, artinya Anda bukan orang yang inspire, tidak memiliki kompetensi inspire. Diktator itu namanya. Suka nggak teman-teman mendengarkan, kalau punya anggota tim, kalau gampang sih kalau punya anggota tim, kalau lagi rapat atau lagi meeting, kalau Anda lebih banyak bicara, anak buahnya diem-diem aja, wah itu mencurigakan tuh. Anda bukan seorang pemimpin yang inspire. Yang ketiga, tadi, visinya dimiliki, anggota tim didorong memiliki visi juga, membantu apa? Mewujudkan visi anggota tim dan kemudian organisasi, itu inspire. Nah, ini yang change nih. Paling gampang aja begini deh, saya yakin teman-teman pernah mengalami fase pertama kali bekerja kan? Atau pindah kerja, atau pindah bagian, atau promosi. Saya tanya nih, cek nih, punya kemampuan change nggak? Pada saat teman-teman pertama kali bekerja di YAC misalnya, di seluruh unitnya, di masing-masing, atau Anda promosi, atau Anda pindah bagian, pada waktu Anda tadi bekerja, promosi, pindah bagian, Anda mengikuti policy prosedur, aturan yang ada, atau Anda melakukan evaluasi dan membuat perbaikan, perubahan policy prosedur, SOP, bisnis proses yang ada sebelumnya. Kalau Anda bekerja, kemudian sekian tahun bekerja menggunakan aturan yang lama, bisnis proses yang lama, Anda belum lulus, tidak menguasai kompetensi change, melakukan perubahan. Sorry. Jadi kalau Anda pengen jadi pemimpin yang hebat, teman-teman harus lihat nih, proses bisnis saya saat ini udah bener nggak? Jangan-jangan nggak bener. Jangan-jangan udah kedaluarsa. Atau konteks sekarang nih, jangan-jangan nggak cocok di new normal. Jangan-jangan nggak cocok di dunia yang makin VUCA, makin volatile, makin uncertainty, makin kompleks, makin ambiguity. Jadi teman-teman harus melakukan perubahan. Perubahan apa? Yang menjadi lebih baik dengan cara apa? Inovasi. Dan itu dilakukan secara rutin loh ya. Kalau di dunia SOP, policy prosedur, itu SOP, policy prosedur seharusnya minimal 2 tahun sekali ditinjau ulang untuk diperbaiki sesuai sikon. Nah, coba dicek diri sendiri dulu. Saya begitu nggak? Yang ketiga, empower. Nah, ini. Coba dicek, apakah kita suka memberikan apresiasi atau kontribusi yang dilakukan anggota tim kita? Suka merayakan momen kemenangan bersama nggak? Artinya apa? Ya udah paling nggak ngopi bareng, jalan bareng. Kalau kemudian udah mencapai suatu milestone, suatu target yang tercapai. Memberikan contoh dan ikut terlibat nggak dalam mendorong target tercapai? Membantu untuk memberikan kebutuhan anggota timnya nggak? Pada waktu mereka butuh bantuan, itu namanya empower. Empower, memberikan power ke anggota tim. Karena lawan sebaliknya adalah apa? Holding the power. Kalau saya jadi anak buah, bahkan yang paling gampang nih, holding the power ya. Ini saya sering ketemu nih. Seorang manajer punya mobil dinas misalnya. Wah, itu dipinjem sama anak buahnya, susahnya minta ampun, padahal urusan dinas juga. Itu namanya manajer, bukan leader. Kalau leader dia empower, dia akan meminjamkan mobilnya untuk kepentingan dinas anak buahnya dia. Contoh yang paling sederhana ini saya ketemukan dulu pada saat saya kerja di tambang tuh. YAC kan juga banyak punya tambang ya. Itu kalau kita kan hanya level tertentu dikasih mobil dinas kan. Itu bisa aja ada pemimpin, manajer yang pelitnya minta ampun padahal untuk kepentingan dinas. Karena dia merasa mobil dinas itu haknya, dia nggak mau mengempower anggota timnya. Yang keempat, coaching. Pak, coaching itu apa Pak? Waduh, ini agak lebih dalam ya. Mas Rian, nanti kalau dibutuhkan tambahan 1 sesi lagi khusus ngomong tentang coaching.
Jadi coaching harus dimiliki kompetensinya. Kalau enggak ya, coaching itu adalah membangun kolaborasi dan kepercayaan, ada tekniknya. Beda sekali antara coaching dan directing. Memerintah dan coaching itu bedanya bumi dan langit. Kalau coaching itu tadi ada part dari empower, anggota timnya yang berpikir menemukan solusi. Kalau directing kita sebagai atasan yang mengarahkan, memerintahkan. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin juga. Jadi Isaac tadi kalau saya ulangi, harus inspire, harus change, melakukan perubahan, harus menjadi inspirator, melakukan perubahan, mengempower, memberikan power. Keempat adalah apa? Melakukan coaching atau pembimbingan kepada anggota tim. Nah, ini adalah action plan-nya. Ingat fokusnya pada diri sendiri dulu ya. Saya sebagai seorang karyawan, kan harus tadi memiliki kemampuan manajemen dan kemampuan leadership kan. Saya sudah inspire belum? Kalau mau dicek ya, skala 5, skala 1 sangat tidak inspire, 5 sangat inspire, tengah-tengah, medium. Nah, Anda di level 1 atau level 5 atau level 3. Seharusnya level 4 dan level 5. Ceng, saya suka melakukan perubahan nggak di dalam organisasi saya? Tentu aja perubahan yang bagus ya, yang inovatif, yang kreatif. Saya empower nggak kepada anggota tim saya atau orang lain? Saya membimbing melakukan coaching nggak kepada anggota tim saya atau orang yang membutuhkan? Tes, cek pada teman-teman untuk mengecek sebenarnya leadership capability Anda itu sudah sampai di level berapa. Nah, ini sebelum nanti kita tanya jawab, ini saya kasih gambaran aja. Ini ada yang orang human resource nggak, Mas Rian ya? Yang ikut ya? Ada Pak Ego. Nah, siapapun yang ada di SDM atau human resource, tadi kompetensi-kompetensi tadi itu supposed to be gitu ya, sebaiknya disusun secara rapi, sistematis untuk dikembangkan ke seluruh anggota tim yang ada di IAC. Misalnya yang paling bawah, staff development. Para staff ada TDP, Talent Development Program. Level supervisor, Supervisory Development Program. Level ASMAN, Assistant Manager sama Manager, misalnya Leadership Development Program. First layer, Senior Manager, Vice President Direksi, ada Executive Development. Jadi harus disusun, diberikan kepada mereka, kemudian ditambahkan program Action Learning. Apa itu Action Learning? Nah, ini secara singkat aja. Tadi ke pertanyaan, knowledge itu sekedar knowledge. Sebelum itu menjadi kompetensi, harus dipraktekkan. Kompetensi development di sini harus dipraktekkan dengan accountability. Jadi kalau mau praktek ilmu tadi, kalau kita mundur lagi ya, praktek ilmu-ilmu yang diberikan di sini, kemudian harus dikasih proyek, perbaikan atau improvement atau inovasi, supaya kemudian langsung dipraktekkan ilmunya. Ini saya jalankan di banyak perusahaan, di BUMN dan swasta. Dan efektif. Jadi jangan hanya sebatas, apalagi cuma webinar, workshop, 5 hari 5 malam aja nggak cukup. Itu harus dipraktekkan dengan sebuah proyek yang dijalankan selama sekian bulan misalnya. Seperti yang harus dilakukan dengan konsep Action Learning yang ada di depan. Karena Action Learning itu saat ini merupakan konsep pengembangan kepemimpinan yang paling hebat, paling bagus. Mas Rian, kita udah sampai ke terakhir diskusi.